إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya hanya akan mengingatkan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, yang diantaranya yang terbesar adalah nikmat Islam. Bahkan nikmat Islam itu nikmat yang terbesar, karena agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada, diakui, diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Dan ketika kita menjadi muslim, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar yang harus dan senantiasa harus kita syukuri. Islam adalah agama yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, orang yang kita ikuti, orang yang kita hormati, dan orang yang kita muliakan, yang kita cintai lebih dari segalanya setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam agama wahyu dan bukan agama rekayasa, bukan agama menurut pikiran kita, bukan agama menurut perasaan kita, bukan agama menurut apa yang kita mau. Tapi Islam adalah aturan Allah. Oleh karenanya Allah mengutus nabinya, rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit." Katakanlah, hai Muhammad, kepada manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang hanya kepunyaan Allah, kekuasaan yang ada di langit-langit maupun di bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia saja, Allah, yang maha menghidupkan dan maha mematikan.
Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, seorang nabi yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimat-kalimat Allah, dan ikutilah dia agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Untuk kepentingan hamba-hambanya, yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada seluruh hamba-hambanya, Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Islam ini, supaya kita bisa menikmati Islam ini, supaya kita bisa meyakini Islam ini dan menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia di akhir zaman ini semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Betapa agungnya Islam, betapa besarnya Islam, betapa luar biasanya Islam, dan betapa agungnya Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, dan Islam harus kita syukuri dan harus kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pertanda bahwa kita bersyukur sebagai muslim. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan Islam kalau kita tidak mempelajarinya. Kalau kita hanya menjalankan Islam sekedar katanya dan katanya, kita harus belajar menurut kemampuan kita masing-masing. Harus belajar siapa Allah, apa nama-namanya. Tidak mungkin kita akan memanggil Allah tanpa nama-namanya. Tidak mungkin kita meminta kepada Allah tanpa menyebut nama-namanya. Dan tidak mungkin kita akan minta mohon pertolongan kepada Allah kalau kita tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang, bahwa sesungguhnya Allah Maha Mendengar, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha memberikan apa saja yang kita inginkan kalau itu maslahat bagi kepentingan kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Islam. Ada tempat ngaji, ada tempat belajar Islam. Manfaatkan itu secara sungguh-sungguh supaya kita tahu Islam menurut kemampuan yang kita miliki. Kita tidak dibebani kecuali menurut apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Dan kita mampu, waktu ada, kesempatan ada, tinggal kemauan. Seberapa saja waktu yang kita miliki kita manfaatkan. Ketika datang waktu mengaji, ngajilah kita sungguh-sungguh. Kita pelajari Islam supaya kita faham Islam. Dan itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kita beriman bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhanku, sebagai sesembahanku, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Muhammad sebagai Rasul Allah, maka pasti wajabat lahul jannah, menjadi kepastian baginya untuk masuk surga. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, bukan sekedar kata-kata tapi ridha, rela
untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan yang kata-katanya di atas segala semua perkataan siapapun, betapapun tingginya orang yang berkata. Tapi kalau bertentangan dengan perkataan Allah, tinggalkan semua perkataan yang lain, kita ikuti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti aturan Allah karena kita menyatakan ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Termasuk ridha Allah sebagai Rabb ketika Allah mengutus Rasulnya. Kita ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan kita ridha Islam sebagai agama yang kita jalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara beribadah kita adalah dengan berislam, dengan menjalankan Islam, dengan mengimani Rasul dan dengan ridha Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan ketika kita ridha Islam sebagai agama kita, berarti kita harus ridha ketetapan-ketetapan yang telah digariskan oleh Islam. Kita jalankan apapun meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kalau kita sudah menyatakan Islam, kalau kita sudah menyatakan kita ridha Islam sebagai agama kita, maka ketetapan yang ada dalam Islam harus kita ridhai. Kita harus merasa senang meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Apapun, kalau kita harus meninggalkan kemusyrikan, kita tinggalkan karena kita menyatakan ridha Islam sebagai agama kita. Kalau kita harus menjalankan sholat 5 waktu, kita jalankan sholat. Ke masjid berjamaah, apapun kesibukan kita. Jangan tinggalkan sholat berjamaah karena kita sudah menyatakan ridha Islam sebagai agama. Dan sholat berjamaah memiliki pahala berlipat ganda 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Sebagian ulama bahkan menyatakan sholat berjamaah di masjid wajib hukumnya. Maka ridha terhadap aturan Islam yang seperti ini. Dan kemudian kita ridha Rasul sebagai Nabi kita, sebagai panutan kita yang harus kita ikuti dalam kita beragama. Tidak boleh kita mengikuti siapapun dalam beragama kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aminin al-faizin. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kewajiban kita sebagaimana ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan kita nyatakan keikhlasan ini untuk hanya beribadah kepada Allah dengan ikrar kita asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Maka kita juga wajib untuk taat mengikuti segala titah Rasulullah SAW dalam beragama. Kita wajib mentaati Rasulullah SAW dalam beragama, dan tidak boleh kita beragama mengikuti yang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beragama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah ikrar. Kita sudah ikrar bahwa kita hanya akan ikut Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, orang yang paling kita hormati, manusia yang paling kita cintai seluruh dunia sepanjang hidup kita. Kita sudah ikrarkan dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan agama Islam ini kepada kita,
menyampaikan bagaimana tata caranya kita beribadah kepada Allah, maka kewajiban kita adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang kewajiban kita taat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada waliyul amr di antara kalian. Dalam ayat ini Allah mengatakan perintahnya diulang. Pertama, athi'ullah, taatlah Allah. Kemudian Allah mengulangi perintahnya, wa athi'ur rasul, dengan kalimat yang sama. Athi'u, taatlah kamu pertama kepada Allah. Yang kedua, athi'u ar-rasul, taatlah kamu kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri tidak diulang kata-kata athi'u. Kenapa? Karena taat kepada ulil amri mengikut ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Karena ketaatan kepada Rasul merupakan perintah dari Allah. Allah perintahkan kalimat athi'u. Ini perintah. Ketika ini perintah, kewajiban kita adalah mentaati. Dan itu perintah Rasul, perintah Allah. Kita wajib mentaati Rasulullah. Dan taat kepada Rasulullah itu mutlak. Mutlak taat kepada Rasulullah, karena artinya sama dengan taat kepada Allah. Dan Allah menjanjikan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama-sama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa yang telah mendapatkan nikmat dari Allah? Para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan para orang-orang saleh. Kita akan menjadi teman-teman orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Para nabi, syuhada, dan salihun, orang-orang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Enggak ada pertemanan yang lebih baik. Enggak ada teman bagi kita yang lebih baik ketika kita digabungkan menjadi pengikut para nabi. Menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Menjadi orang-orang yang digabungkan dengan para syuhada, para siddiqin, dan para salihun. Orang-orang yang benar-benar siddiq, jujur, salihun, orang-orang yang saleh. Mereka adalah teman yang paling baik. Itu kalau kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maka kewajiban kita sekarang adalah bagaimana taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga memerintahkan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Allah datangkan kepadamu sebagai bentuk ajaran, ikuti, jalani. Apa saja yang datangkan dibawa oleh Rasul sebagai ajaran yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya. Dan ini perintah dari Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang, maka jangan kamu lakukan. Berhentilah dari melakukan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sekarang belum semuanya tahu, atau sedikit di antara apa yang diperintahkan atau yang dibawa oleh Rasulullah yang bisa kita ketahui? Baru sedikit yang kita ketahui di antara apa yang dibawa atau diperintahkan oleh Rasulullah. Dan baru sedikit di antara larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Kenapa kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang belum tentu akan membawa kebahagiaan kita, bukan saja di akhirat, bahkan di dunia, belum tentu. Dengan kita berbuat belum tentu, dengan kita bekerja melalaikan agama Islam, melalaikan ajaran Rasulullah SAW, belum tentu kita hidupnya menjadi enak di dunia. Buktinya banyak. Kita bekerja siang malam, mencari uang, mencari
harta yang kita dapat hanya itu-itu saja. Status kita tetap sama, meningkat hanya sedikit. Mengapa kita sampai mengabaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kita tidak ada waktu untuk belajar agama Islam. Tidak ada waktu untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sediakan waktu khusus, meskipun hanya 1 jam atau setengah jam dalam 1 hari. Tapi yang setengah jam itu kita sungguh-sungguh kita pelajari. Kalau mampu menghafal, kalau tidak mampu menghafal, memperhatikan. Menghafalkan ajarannya, bukan menghafalkan lafalnya, tapi menghafalkan ajarannya, kemudian kita laksanakan, kita praktekkan. Bahwa ini syirik, kita faham, kemudian kita tinggalkan yang syirik itu. Bahwa ini haram, kita pegang yang haram itu, kemudian kita tinggalkan yang haram. Bahwa ini wajib, kita laksanakan yang wajib itu. Terus seperti itu setiap hari. Meningkat kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan ini memacu semangat kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pemahaman kita tentang agama Islam yang kita cintai, meningkatkan kemampuan kita dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan kita senantiasa ditambah taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.